Politeknik Pertambangan Negeri Samarinda. Baik, kali ini aku akan ngejelasin mengenai sistem operasi. Apa sih operasi? Nah, pengertiannya aku akan ngejelasin untuk kalian nih. Yaitu pengertian sistem operasi adalah salah satu perangkat lunak yang mengatur tanggung jawab atau mengontrol kerja perangkat keras dan menjalankan aplikasi di suatu sistem komputer. Nah, tanggung jawab sistem operasi itu memiliki 3. Yang pertama mengatur resource, kedua mengontrol program, yang terakhir menjalankan program. Nah, sistem operasi juga memiliki komponen sistem operasi. Yang pertama perangkat keras atau hardware, yang kedua sistem operasi atau mengontrol kerja software atau perangkat lunak, yang keempat brainware atau pengguna sistem. Nah, kali ini sistem operasi juga memiliki sejarah, teman-teman. Yang generasi pertama pada tahun 1945 sampai 1955, dan generasi yang kedua pada tahun 1955 sampai tahun 1960. Generasi ketiga yaitu tahun 1960 sampai 1965. Dan generasi yang terakhir ini yaitu tahun 1965 sampai 1990. Nah, selanjutnya aku akan ngejelasin mengenai konsep hardware software. Nah, hardware suatu komponen secara kasat mata atau fisik. Yang pertama perangkat input, contoh nih untuk menginput mouse, keyboard, dan lain-lain. Dan yang kedua proses, contoh prosesor untuk memproses data. Yang ketiga output, contoh nih buat printer, speaker, dan monitor, dan lain-lain. Yang D optimalisasi hardware, yaitu ada 6. Yang pertama upgrade, menambah space hard disk, menambah memori, bersihkan kotoran yang menempel hardware, periksa dan memperbaiki kondisi hardware. Yang terakhir overclock atau unclock proses. Yang C ini hardware vital, yaitu motherboard, RAM, VGA, hardware, power supply unit. Yang terakhir nih ada software, yaitu mengenai sistem operasi, operasi sistem, program aplikasi atau aplikasi program, program paket atau disebut juga paket program. Ya, nomor 4 program utilitas, dan yang terakhir bahasa pemrograman language. Yang terakhir adalah overclock atau unclock processor. Nah, baik teman-teman, kita lanjut di konsep proses. Nah, konsep proses ini adalah program yang sedang dieksekusi, merupakan unit kerja terkecil yang secara individu memiliki sumber daya yang dijadwalkan oleh sistem operasi, meliputi beberapa aktivitas yang bersangkutan program, contoh, dan stack melibatkan stack yang berisi data sementara, parameter fungsi atau metode, return address, dan variabel lokal, dan data section yang menyimpan variabel global. Sistem operasi menyesuaikan dengan 2 cara, yaitu batch system yang mengeksekusi jobs, dan tim hard sistem yang mengatur pengekseksuasian program atau teks. Sistem operasi Unix yaitu ada call for untuk membuat proses baru. Proses sistem fork ada 2, yaitu proses induk dan proses turunan
identik. Proses determinasi ketika proses tersebut selesai mengeksekusi perintah terakhir serta meminta SO sistem operasi untuk menghapus perintah dengan sistem call exit. Dan yang kedua, proses dapat dikembalikan data keluaran pada proses induknya melalui sistem call wait. Baik, yang terakhir yaitu ada running, yaitu status yang dimiliki pada satu instruksi dari proses dieksekusi. Proses menunggu suatu event yaitu disebut juga waiting. Ready yaitu proses siap untuk eksekusi. New itu proses baru saja dibuat. Dan terakhir itu ada terminated, proses yang telah sesuai diskusi. Selanjutnya kita membahas tentang konsep drive. Yaitu konsep drive merupakan unit dasar dari penggunaan CPU yang terdiri thread ID, program counter, register, set, dan stack. Sebuah thread berbagai kode, section, data section, dan sumber daya sistem operasi dengan thread lain yang memiliki oleh proses yang sama. Thread juga sering disebut lightweight process. Thread adalah sebuah alur kontrol. Sebuah proses kontrol thread tinggal ini hanya menggunakan proses untuk menjalankan tugas pada salah satu. Contoh thread yaitu sebuah web browser yang mempunyai thread untuk menampilkan gambar atau tulisan, sedangkan thread yang lain berfungsi sebagai penerima data dan network. Dan selanjutnya, sebuah aplikasi biasanya diimplementasikan sebagai proses yang terpisah dengan beberapa thread yang berfungsi sebagai pengendali sistem, di mana sebuah aplikasi diperlukan menjalankan beberapa tugas yang serupa. Server menjalankan sebuah proses yang hanya mempunyai thread, tinggal memakainya melayani suatu klien ada pada suatu waktu. Nah, yang di ini pembahasannya perbedaan proses dengan thread dengan proses thread yang banyak adalah proses thread yang banyak dapat mengerjakan lebih dari satu tugas pada satu satuan waktu. Nah, keuntungan dari thread itu ada 4: respresif, ekonomi, berbagai sumber daya, dan yang terakhir adalah utilisasi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai deadlock and starvation, suatu kondisi di mana dua proses atau lebih saling menunggu proses yang lain untuk melepaskan restart yang sedang dipakai. Restart adalah masalah yang biasa terjadi ketika banyak proses yang berbagi sebuah restart yang hanya boleh dirubah oleh suatu proses. Standardization adalah kondisi yang biasanya terjadi setelah deadlock, proses yang kekurangan restart. Nah, syarat deadlock yaitu ada 4. Yang pertama adalah mutual exclusion, hot and wait, no preemption, dan circular wait.